Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih bersua kembali umat Tuhan Jemaat Sion dan Selor baik di Indo di cabang tempat kebaktian. Bersyukur bahwa pada hari ini dapat bersua kita kembali lewat Renungan Artos edisi Jumat 24 September 2021. Bacaan kita dari kitab Bilangan pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Karena itu Bapak Ibu, mari mempersiapkan diri kita, mempersiapkan waktu kita, hati kita untuk disapa oleh sabda Allah. Mari berdoa. Hanya padamu ya Allah kami naikkan pujian syukur. Hanya padamu lah kami mengamini bahwa Engkau menyertai, menjaga, membimbing, menuntun kami, menghindarkan kami dari hal-hal yang tak diingini, sehingga saat ini kembali kami menghadap Engkau dan kembali kami rindu untuk disapa sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, bacaan kita pada hari ini edisi Jumat 24 September 2021, kita Bilangan pasal 1 ayat 1-19, Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selumeel bin Suras Yadain. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Nathaniel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari suku Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Manase. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahizer bin Amis Yadai. Dari suku Aser, Pagiel bin Ochran. Dari suku Gad, Eliasab bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu saudara yang sama-sama kasih, kita Bilangan dinamai demikian karena ada dua penghitungan sensus yang dilakukan oleh Israel sesuai perintah Tuhan. Lihat pasal 1 dan pasal 26. Kitab ini menelusuri pengembaraan tanpa tujuan orang Israel di padang gurun selama lebih dari 40 tahun ketika Allah mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian. Mengapa begitu lama? Mengapa orang Israel tidak segera menaklukkan tanah Kanaan? Sensus pertama menghitung lebih dari 600.000 orang sehat dan tidak cacat berusia 20 tahun ke atas yang siap berperang. Jumlah ini sungguh merupakan kekuatan besar untuk melawan musuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, perikop bacaan kita bertemakan Allah dan umatnya. Allah dan umatnya. Dua hal yang Allah lakukan setelah menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, yaitu pertama, Ia mengadakan perjanjian dengan Israel untuk menjadi raja dan Tuhan atas mereka. Kedua, menetapkan seperangkat hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan kehidupan rohani mereka. Nah, sekarang ketika mereka maju menuju ke tanah perjanjian, langkah berikut ditetapkan oleh Allah, itu mengadakan sensus. Musa diperintahkan untuk mencatat semua laki-laki berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umat menempuh perjalanan jauh menuju tanah perjanjian. Al perjanjian, kitab ini diawali dengan kata Yahweh, Tuhan, yang menyatakan bahwa Allah yang mengikat perjanjian umatnya.
Israel adalah Allah yang mempersiapkan umatnya untuk memasuki tanah perjanjian. Allah sendiri bertindak sebagai pemimpin mereka. Betapa indahnya perjalanan suatu bangsa yang Allahnya adalah Allah Yahweh, yang tak pernah ingkar janji ataupun meninggalkan bangsanya. Ialah Allah yang setia. Rencana Allah bagi Israel itu adalah rencana yang sangat terencana dan rapi. Allah sendiri yang memilih kepala-kepala pasukan Israel sebagai wakil masing-masing suku. Tidak ada satu hal pun yang terluput dari perhatian Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih umat Tuhan, masa kini pun juga dapat menyaksikan pemeliharaan Tuhan atas hidup keseharian kita. Kita juga dipersiapkan sebagai pasukan Allah yang setiap waktu harus berperang melawan musuh-musuh Allah. Bandingkan Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Syukuri pemeliharaan Tuhan, termasuk penyediaan perlengkapan peperangan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Hanya kepadamu lah ya Allah kami angkat puji dan syukur. Dan hanya padamu lah senantiasa kami memahami, mengakui akan keberadaan kami bahwa besar kecil kami, banyak sedikit kami, Allah mengetahui. Para pemimpin pun pula, para umat pun pula, Allah pula lah yang memilih. Karena itu hikmat daripadamu lah untuk senantiasa kami memahami keberadaan masing-masing kami. Dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam situasi yang bagaimanapun, dalam pekerjaan yang bagaimanapun, kiranya kami pun pula memahami akan keberadaan kami bahwa semua di dalam rencana dan rancangan Allah yang begitu indah, terencana, rapi dan utuh. Semua itu semata-mata untuk senantiasa mewartakan kabar kebenaran, untuk senantiasa menghadirkan tanda-tanda shalom di dunia ciptaan Allah. Kami senantiasa mendoakan akan umatmu dalam keberadaan mereka masing-masing. Jemaat Sion Tanjung Selor, baik di induk, di cabang, dapat kebaktian, para mas gereja, pengurus OEG, dan panitia alam jemaat Allah, berkenanlah senantiasa memberkati, sehingga pada masing-masing level, pada masing-masing tanggung jawab, pada masing-masing penunjukan, dan melakukannya dengan baik dan dilihat sebagai suatu kesatuan dalam kerangka menghadirkan tanda-tanda shalom. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, khususnya kaum keluarga yang pada hari ini terjadwal untuk kebaktian rumah tangga, keluarga terjadwal. Allah mempersiapkan mereka, Allah mempersiapkan para pelayan dan semua yang akan mendukung pelayan pada hari ini. Biarlah ibadah keluarga pada hari ini baru berjalan dan semakin banyak orang dapat terlayani, khususnya keluarga terjadwal. Anak-anak kami dalam kehidupan mereka masing-masing selalu kami doakan. Bahkan yang sementara mengikuti tes CPNS dan juga P3K pada masing-masing tingkatan. Allah memberkati anak cucu kami yang berjuang, tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Dengarkan Tuhan, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos Radio Surgawi edisi Jumat 24 September 2021. Dan kita bilangkan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 19. Dan kepada keluarga yang terjatuh untuk bakti rumah tangga pada hari ini, selamat mempersiapkan diri untuk kita bersekutu kembali dalam ibadah pada malam nanti. Dan para pelayan yang mempersiapkan diri, Tuhan memperlengkapi. Mari tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap